Ramadan sebentar lagi. Kita harus menjaga kebersihan pesantren biar ibadahnya lebih nyaman. Nah iya, kebersihan itu sebagian dari iman kan? Betul, Rasulullah SAW juga pernah bersabda, Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Hadis riwayat Muslim. Masya Allah, berarti kalau kita bersih lingkungan itu juga bagian dari ibadah ya? Bener banget tuh, makanya kita harus jaga kebersihan biar ibadah kita makin khusyuk. Gimana ya biar kita tetap semangat ibadah selama bulan Ramadan? Terkadang awalnya aja yang rajin, terus lama-kelamaan mulai kendor. Aku juga kayak gitu tahu. Awalnya rajin baca Al-Quran, tapi lama-lama mulai males. Makanya kita butuh target harian. Kayak satu hari itu harus baca minimal 1 juz gitu. Setuju, jangan lupa niat dari awal. Kata Rasulullah, sesungguhnya amal itu tergantung pada niat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kita juga bisa saling ngingetin. Kalau ada yang malas, kita kasih motivasi. Bisa juga loh, mulai dari kita buat kelompok kecil. Misalnya siapa yang paling rajin sholat taraweh atau siapa yang paling rajin baca Al-Quran. Tapi jangan cuma niatnya biar menang ya, harus tetap ikhlas juga. Iya, sama jangan lupa jaga kesehatan juga biar puasanya lancar. Semoga Ramadan tahun ini jauh lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Amin. Kalian tahu nggak Rasulullah SAW itu dermawan saat bulan Ramadan? Iya, aku pernah baca hadisnya tau nggak? Rasulullah SAW itu lebih banyak bersedekah di bulan Ramadan, lebih dermawan dari angin yang bertiup. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Makanya kita juga harus banyak berbagi. Sekecil apapun yang kita kasih, kalau ikhlas pasti bernilai di sisi Allah. Bener banget, bahkan senyum juga ibadah kan? Iya, aku suka tahu lihat anak-anak kecil di sekitar pesantren. Kayak senang aja gitu kalau kita senyumin. Mungkin nanti kita bisa buat program tadarus bareng kali ya? Udah bagus tuh, kita bisa kumpulin data anak-anak buat kita bagi. Ya Allah, semoga kita bisa istiqomah dalam beribadah ya. Amin. Sesungguhnya di dalam surga ada satu pintu yang disebut Ar-Rayyan yang akan dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Masya Allah, semoga kita termasuk orang-orang yang masuk lewat pintu itu. Amin. Asal Mbak puasanya yang sungguh-sungguh ya Mbak, bukan cuma nahan lapar doang. Harus jaga akhlak sama ucapan juga. Betul tuh, jangan sampai puasa kita sia-sia cuma karena perkataan buruk. Kadang kita puasa tapi tetap ngomongin orang, itu bisa mengurangi pahala puasa tahu. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan buruk, maka Allah tidak butuh ia meninggalkan makan dan minum. Hadis riwayat Bukhari. Apa keutamaan bulan Ramadan yang kalian ingat? Bulan penuh ampunan Ustazah. Setiap amal kebaikan selalu dilipat gandakan pahalanya. Masya Allah, betul sekali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala, maka Allah akan ampuni kita dari dosa-dosa kita yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Aku mau baca tafsir Al-Quran supaya lebih paham sama maknanya. Bagus tuh, aku juga mau fokus baca sirah Nabi. Kalau aku mau banyakin hafalan hadis. Ayo yuk, kita buat tantangan. Siapa yang paling banyak baca buku selama Ramadan? Ayo. Gimana kalau kita main kuis Islam? Siapa yang menang dapat hadiah. Setuju. Pertanyaan pertama, apa nama lain bulan Ramadan? Syahrul Mubarak. Betul. Aku lagi nulis nih, gimana aku ngerasa deket sama Al-Quran selama Ramadan ini. Aku juga mau tetap ngejaga kebiasaan bacaan Al-Quran aku, walaupun Ramadan nanti berakhir. Bagus banget tau Mil, aku juga lagi nulis tentang gimana aku ningkatin ibadahnya sama menanamkan sikap sabar dalam kehidupan sehari-hari. Aku habis baca sebuah hadis tadi, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan buruk, maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makan dan minumnya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi, Ramadan bukan cuma soal nahan lapar sama haus, tapi juga memperbaiki akhlak kita. Betul, kan kemarin juga Nenek udah kasih tahu kita. Nah, kalau aku lagi nulis, harapanku biar Ramadan ini aku tetap bisa jaga ibadah dengan lebih baik, bukan cuma bulan ini aja. Aku mau nulis surat buat ibu, minta didoakan supaya ibadahnya lancar. Kalau aku mau berbagi cerita keluarga tentang pesantren menyambut Ramadan. Bacaan Al-Quran kita harus benar ya, karena itu adalah kalamullah. Tapi aku masih sering salah makhraj Ustazah. Jangan khawatir ya anak-anak, mari kita tetap terus belajar. Insya Allah nanti kita bisa kok. Mari kita perbaiki bersama, karena memperbaiki bacaan Al-Quran adalah bagian dari ibadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang membaca Al-Quran dan memperbaiki bacaannya, maka akan diperlakukan seperti malaikat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Alhamdulillah, aku jadi semangat lagi deh. Selain memperbaiki bacaan, kita juga harus berusaha untuk memahami apa isi Al-Quran. Jangan cuma baca, tetapi kita juga perlu mengamalkan apa yang ada di dalamnya. Betul sekali. Selain beribadah, kita juga harus manfaatin waktu dengan baik, terutama dalam hal belajar. Aku mau selama Ramadan kita tetap bisa ngelakuin pengajian bersama, bahkan setelah tarawih. Setuju. Kan nanti juga dengan di pasaran, kita bisa manfaatin itu buat beribadah lebih banyak lagi.
Ngaji pasaran tuh seru banget tahu. Selama Ramadan kita bakal ngabisin waktu bareng-bareng buat ngaji. Soalnya kan si per 5 sama 4-nya disatuin. Jangan lupa ngadain diskusi tentang fikih puasa ya. Kadang kita butuh penjelasan lebih tentang hal-hal yang berkaitan sama puasa. Kayak sesuatu yang batalkan puasa atau yang enggak. Aku mau semua santri bisa paham lebih dalam tentang bulan Ramadan, bukan cuma sebagai bulan puasa, tapi bulan penuh kebaikan yang harus kita manfaatin sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustazah. Anak-anak, kita sudah melalui beberapa hari menuju Ramadan ini. Namun, ingatlah masih ada waktu untuk kita memaksimalkan ibadah kita. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika datang bulan Ramadan, maka pintu surga dibuka lebar-lebar dan pintu neraka ditutup. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Itu mengingatkan kita untuk terus berusaha mengejar pahala. Banyak loh amalan baik yang bisa kita lakukan seperti sholat, zikir, dan memperbanyak sedekah. Yang paling penting adalah menjaga niat. Semua ibadah harus kita lakukan dengan ikhlas karena Allah, bukan karena ingin dipuji atau hanya untuk memenuhi rutinitas. Betul Lufita, semoga kita semua bisa menjalani Ramadan ini dengan penuh keikhlasan dan mendapatkan keberkahan yang melimpah. Menurut kalian, selain puasa, amalan apa lagi ya yang kita banyakin di bulan Ramadan? Pastinya sih sholat sunnah, terutama sholat malam sama tarawih. Bener banget. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berikan sholat malam di bulan Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya tahun lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selain itu, memperbanyak zikir juga sangat penting. Ingat tidak kata Rasulullah, 2 kalimat yang ringan di lisan dan berat di timbangan dan dicintai oleh Allah. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wah, berarti kita bisa zikir kapan aja ya? Iya Mbak, biar waktu kita lebih berkah juga. Dan jangan lupa buat beriktikaf di dalam masjid. Kalau bisa, 10 hari terakhir di bulan Ramadan, kita manfaatin buat itu. Betul, banyak utamanya. Apalagi ada malam Lailatul Qadar yang lebih baik dari malam 1000 bulan. Semoga kita bisa benar-benar manfaatin Ramadan kali ini sebaik-baiknya ya. Amin. Yuk, mulai dari sekarang kita harus saling ingatin dan berlomba dalam kebaikan. Ayo. Berarti ini jalan-jalan terakhir dong. Enggak juga, kan abis puasa juga masih bisa kayak gini lagi. Ya udah, berarti jalan-jalan hari ini harus lebih seru dari jalan-jalan kemarin. Iya dong, harus.
Betul sekali. Gimana sih ngaku? Ji, salah banget dibilangin jangan lihat. Santri bisa lebih. Aku sih mau beracos aja. Pokoknya Ramadan kali ini Habisnya iya lah. Semoga kita bisa manfaatin gue. Tentang gimana aku ningkatin ibadah sama